Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa BTV yang saya hormati rahimakumullah, kita jumpa lagi di acara Cahaya Al-Quran. Kali ini kita akan membahas firman Allah di ayat 38, ayat 39, yang insya Allah nanti bisa dilanjutkan di ayat berikutnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulna bitu minha jami'a. Qulna, kami telah berfirman, kata Allah, ihbitu minha jami'a. Kalian semuanya keluar dari surga. Yang dimaksud kalian di sini adalah Adam dan Hawa. Tapi jikalau melihat bentuknya, ini mukhatabnya adalah jamak. Ihbitu, keluarlah kalian. Berarti ini Adam, Hawa, dan iblis yang diperintahkan keluar dari surga. Namun demikian, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir hamba-hambanya dari surga, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, karena masing-masing mereka dianggap telah melakukan kesalahan dan dosa. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adapun setelah ini akan datang kepada kalian petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, sekalipun hamba-hamba itu bersalah, tapi itu tetap hamba Allah. Sekalipun mereka melakukan dosa, ternyata di sini kita menangkap ada nuansa kasih sayang yang luar biasa dari Allah kepada hamba-hambanya yang bersalah itu. Ternyata kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata orang yang bersalah, orang yang berdosa tetap disayangi oleh Allah. Asal mereka merasa menyesal, merasa telah melakukan dosa, kemudian ada keinginan untuk meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa Allah masih menyayangi hamba-hambanya yang berdosa, ketika diusir dari surga karena tidak dianggap pantas tinggal di surga, kemudian harus turun di bumi, maka Allah sampaikan, setelah ini hamba-hambaku akan datang dariku petunjuk. Kalian akan hidup di dunia, kalian akan menemukan banyak masalah, kalian akan menghadapi problem-problem kehidupan yang begitu kompleks. Maka kalian hamba-hambaku butuh petunjukku, butuh bimbinganku. Maka jangan khawatir, sekalipun kamu hidup di bumi, kamu akan menjadi khalifah di bumi, kamu akan menemukan masalah-masalah di bumi, kamu akan mendapati problem-problem kehidupan di bumi,
tapi akan datang dariku petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kehidupan yang sudah tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang dikhawatirkan, kehidupan yang sudah tidak ada kesedihan, bukankah itu yang disebut dengan kebahagiaan? Tapi Allah sampaikan, siapakah mereka yang tidak khawatir? Siapakah mereka yang menjalani kehidupannya tidak ada rasa sedih? Adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Dalam konteks kekinian, petunjuk Allah yang dimaksud adalah syariat agama yang rujukan primernya, sumber hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, atau konsensus para ulama yang disebut dengan ijma'ul ulama. Syariat agama yang Allah turunkan, risalah agama yang Rasul bawa, yang memang Allah turunkan, yang memang Rasul bawa untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman hidup, memang punya kualifikasi, memberi garansi siapapun yang istiqomah, punya komitmen, punya konsistensi di dalam memegang teguh syariat agama, dipastikan kehidupannya akan bahagia. Sehingga hidup dan menjalani kehidupan ini dalam suasana yang religius, suasana yang agamis, suasana yang syarat dengan nilai-nilai spiritual yang berkualitas, ini adalah hal yang mestinya menjadi pilihan kita. Kita jangan menjauhkan diri dari petunjuk agama. Kita jangan menjauhkan diri dari petunjuk Allah. Sebab menjauhkan diri dari petunjuk Allah, menjauhkan diri dari petunjuk agama, tidak mau menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang religius, yang agamis, berarti dia tidak mendambakan kebahagiaan dan dia siap menyongsong kehidupan yang penuh kekhawatiran dan kesedihan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjanjikan tiadanya kekhawatiran, tiadanya kesedihan, artinya hadirnya kebahagiaan manakala seseorang menjalani kehidupannya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang Allah turunkan. Kemudian Allah sampaikan di ayat berikutnya, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak meyakini kebenaran agama, orang-orang yang menganggap bahwa agama itu tidak benar, baik secara ideologis, artinya hatinya yakin bahwa agama itu salah, agama itu tidak mengandung kebenaran, atau dia meyakini kebenarannya, tapi dia mengaktualisasikan dalam tataran verbal perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan apa yang dimaui agama. Dia iman secara ideologis tapi kufur dalam tataran perbuatan. Allah sampaikan di sini, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, dan dia mendustakan ayat-ayat kami, menganggap bahwa ayat-ayat Allah itu dusta, ayat-ayat Allah itu sesuatu yang tidak benar, itu adalah sebuah ketidakbenaran. Ulaika, mereka itu
ashabun nar, penghuni neraka. Berapa lama mereka di neraka? Hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Ayat ini menjadi peringatan yang luar biasa. Pada hakikatnya Allah memaksa kita untuk berpegang teguh kepada agama, agar hamba-hamba yang Dia sayangi seperti kita itu menjalani kehidupannya dengan mudah, menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa sedih. Sehingga agar mereka hidup dalam kondisi semacam ini, maka Allah memberi peringatan kepada mereka. Jikalau engkau kufur, jikalau engkau ingkar, jikalau engkau tidak meyakini kebenaran apa yang Allah turunkan, wa kadzdzabu bi ayatina, bahkan kalian mendustakan ayat-ayat kami, awas, kalian akan menjadi penghuni neraka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penderitaan yang deritanya tidak terimajinasikan, sangat sakit dan sangat pedih, dan itu pun dijalani oleh orang-orang yang ada di dalam neraka dalam waktu yang tidak terbatas, abadi, selama-lamanya, khalidun, hum, mereka, fiha, di neraka itu, khalidun, kekal. Lalu jikalau kita mengambil pelajaran dari semua ini, mana yang kita pilih? Kita berkomitmen teguh, kekeh, memegang ajaran Allah, menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang agamis, kehidupan yang religius, kehidupan yang senantiasa memperdomani nilai-nilai ajaran agama, ataukah kita berlepas diri kemudian tidak merasa terikat dengan nilai-nilai agama, tapi dipastikan kehidupan kita pasti gersang, kehidupan kita pasti jauh dari kebahagiaan, bahkan dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesedihan? Atau kita mengimani, meyakini kebenaran dari apapun yang Allah turunkan, kemudian kita amalkan, kita aktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan, dan kelak di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Kemudian ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup dalam tuntunan agama adalah hal yang harus menjadi pilihan bagi orang-orang yang mendambakan kebahagiaan, bagi orang-orang yang tidak ingin perjalanan hidupnya dilimputi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Ini juga menjadi pilihan bagi orang-orang yang mendambakan kehidupan akhiratnya, kehidupan yang akan mereka jalani dengan keabadian, kehidupan yang tidak ada batasnya ini dijalani dengan penuh kenikmatan. Ini menjadi pilihan yang ideal. Dia kekeh, dia konsis, dia istiqomah di dalam memedomani nilai-nilai agama yang Allah turunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.